Satelit Nusantara 1 diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX, perusahaan besutan Elon Musk. Pembuatan dan peluncuran satelit Nusantara 1 ini memakan biaya ratusan juta dolar Amerika Serikat atau triliunan rupiah. Selain satelit Nusantara 1, ada berapa banyakkah satelit yang sudah diluncurkan Indonesia yang sukses mengangkasa? Selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam Satelit Indonesia Sukses Mengangkasa berikut ini. Kita mulai dari yang terakhir diluncurkan, satelit Nusantara 1 diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik SpaceX terbang ke angkasa hingga berada di slot orbitnya yaitu tepat di atas Papua. Satelit Nusantara 1 ini adalah satelit yang dilengkapi dengan teknologi high throughput satellite untuk konektivitas internet broadband. Satelit ini diluncurkan oleh PT Pasifik Satelit Nusantara atau PT PSN dengan merogoh kocek ini diperkirakan ya 250 juta dolar Amerika Serikat. Untuk pembuatan juga termasuk untuk biaya peluncurannya sekitar 60 juta dolar Amerika Serikat. Ini berarti kalau dirupiahkan kira-kira 3,5 triliun rupiah. Nah, kemudian sekarang kita lihat seperti apa satelit-satelit lain yang dimiliki oleh Indonesia. Tadi yang satelit Nusantara 1 ini ada 60% jaringannya ini akan digunakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI untuk menyebarluaskan internet ke berbagai desa di Indonesia. 60%-nya ya. Sekarang, baru kita lihat satelit-satelit lain yang dimiliki oleh Indonesia, satelit yang aktif ya. Selain Nusantara 1 yang baru diluncurkan, Indonesia memiliki sejumlah satelit domestik lain yang sudah mengangkasa dan aktif. Kita lihat di antaranya ini yang tadi sudah kita bahas, satelit Nusantara 1, kemudian ada satelit Telkom 4 yang dikenal sebagai satelit merah putih. Tahun 2018 diluncurkannya, kemudian ada satelit Telkom 3S. Ada satelit Telkom 2, satelit BRISAT milik BRI, 8A3, kemudian ada 8A2, ada Palapa D1, dan ada 8 TUBSAT. Nah, beragam tujuan penggunaan satelit kita lihat untuk apa saja. Ada yang untuk penggunaan komersial, ada yang dimiliki pemerintah, ada juga yang diluncurkan oleh sipil. Nah, kita lihat untuk tujuan komersial ini ada satelit Telkom 2 yang diluncurkan tahun 2005 diproduksi Orbital Etika Inc. untuk Telkom. Kita lihat ini penggunaannya adalah untuk layanan televisi, telepon, dan juga internet ya, Telkom 2. Lalu ada Palapa D3, ini diluncurkan oleh Indosat di tahun 2009. Peluncurannya ini sempat mengalami masalah ya karena satelit kesulitan mencapai slot orbitnya. Satelit yang dipesan dari Thales Alenia Space ini merupakan satelit komunikasi geostasioner yang mencakup wilayah Indonesia, kemudian negara-negara ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan juga Australia. Kemudian kita beralih ke satelit BRISAT yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia ini di tahun 2016. Satelit ini dipesan dari Space System Laurel untuk menunjang komunikasi perbankan BRI yang memiliki belasan ribu cabang di seluruh Indonesia ya, tersebar di penjuru tanah air. BRI menjadi bank pertama di dunia yang memiliki satelit sendiri. Ini BRI, kemudian Telkom meluncurkan Telkom 3S. Satelit ini di tahun 2017 untuk menggantikan satelit Telkom 3 yang gagal mencapai orbit di tahun 2012. Satelit produksi Thales Alenia Space ini digunakan untuk layanan televisi kualitas tinggi atau HDTV, kemudian jaringan GSM, serta internet. Nah, terakhir Telkom juga meluncurkan satelit Telkom 4 yang dikenal sebagai satelit merah putih tahun lalu ya, 2018. Satelit produksi Space System Laurel ini digunakan untuk layanan siaran televisi dan juga internet. Satelit ini merupakan satelit pengganti satelit Telkom 1 yang bermasalah. Mungkin Anda masih ingat ya, di pertengahan tahun 2017 tiba-tiba mendadak ribuan ATM offline, kemudian saluran televisi mengalami gangguan. Nah, itu karena Telkom 1 bermasalah dan ini adalah penggantinya Telkom 4, satelit Telkom yang dikenal sebagai merah putih. Nah, kita sekarang
beralih melihat satelit mikro buatan Indonesia sendiri, yaitu satelit yang dirakit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Ada satelit LAPAN-A2. Kita lihat, ini dia. Ini seberat 76 kg diproduksi LAPAN dengan biaya 55 miliar rupiah. Satelit ini diluncurkan di tahun 2015, digunakan untuk pengamatan bumi, pemantauan kapal, dan juga radio amatir atau orari ya. Adapun LAPAN-A3 kita lihat di sini, ini diluncurkan di tahun 2016, diproduksi LAPAN dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor atau IPB. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatannya adalah 60 miliar rupiah. Satelit LAPAN-3 ini digunakan untuk mengidentifikasi kapal pencuri ikan serta untuk memantau lahan perkebunan atau agrikultur. Nah, kemudian ada LAPAN TubSat, ini merupakan satelit mikro yang dikembangkan LAPAN bekerja sama dengan Universitas Teknik Berlin. Nah, satelit LAPAN TubSat ini digunakan untuk memantau kebakaran hutan, gunung berapi, banjir. Nah, LAPAN berencana ke depannya akan lebih sering melakukan peluncuran satelit dan pada 2024 ditargetkan akan meluncurkan satelit setiap 1 tahun sekali. Nah, satelit LAPAN ini termasuk satelit yang dikembangkan secara domestik. Sementara umumnya satelit ini biasanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju. Saat ini pengembangan satelit di Indonesia memang masih bertumpu pada LAPAN ya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kedepannya Indonesia diharapkan bisa mengembangkan satelit dengan melibatkan lebih banyak kampus-kampus di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Singapura. Nah, kita lihat soal satelit, Indonesia ini pernah tampil gagah sekali ya tahun 1976 sebagai negara pertama di ASEAN yang memiliki satelit domestik sendiri. Bagaimana kondisinya dengan saat ini yang terkini? Indonesia memiliki 9 satelit aktif. Ini disalip Singapura yang memiliki 10 satelit aktif. Kemudian ada Malaysia dengan 5 satelit aktif, Thailand memiliki 5 satelit aktif. Kemudian ada Vietnam dengan 3 satelit aktif, Laos dan Filipina masing-masing memiliki 1 satelit aktif.